Setiap hari pasti marah bapak, marah mama, marah kak, adik. Setiap hari pasti ada. Ya? Dalam sekali, terlalu tinggi dan terlalu luas kasih Allah untuk kita. Semuanya itu kembali. Dalam ruangan ini tidak ada satu orang yang tidak pernah marah mama, marah bapak, marah kakak, marah adik. Semua pasti pernah marah. Mama itu menjengkelkan ya, suka suruh-suruh beli itu. Mama itu menjengkelkan, sebentar-sebentar marah, setiap hari itu mama marah. Bapak juga begitu, setiap hari itu pukul-pukul. Bapak itu menjengkelkan sekali. Suruh-suruh juga, bikin ini, bikin itu. Memangnya saya pribadi dalam rumah. Adik-adik, tidak ada satu orang, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini bahwa suatu saat saya akan lahir dengan ayah seperti ini, dengan ibu seperti ini, dengan mama nama ini, dengan bapak nama ini. Tidak ada. Lahir itu bukan pilihan. Kita tidak pernah bisa memilih bapak dan mama. Seandainya saya lahir dari mama dan bapak orang kaya, saya tidak perlu repot-repot cuci piring di rumah. Saya tidak perlu repot-repot masak nasi, menyapu dalam rumah, membersihkan tempat tidur. Ke sekolah selalu diantar dengan mobil. Pulang sekolah pasti bisa makan. Semua tunduk kepala. Tuliskanlah dua hal yang paling kalian tidak sukai dari bapak dan mama di buku itu. Tulis saja. Saya tidak suka mama karena mama cerewet. Tulislah dengan jujur, sejujur-jujurnya. Saya tidak suka bapak karena bapak suka pukul. Saya tidak suka kakak karena kakak suka suruh-suruh. Saya tidak suka adik saya karena adik terlalu manja, terlalu dapat sayang dari bapak dan mama. Baru saya ini siapa di dalam rumah. Tulis dua hal yang paling kalian tidak sukai dari bapak dan mama. Kalau mau tulis banyak juga tidak apa-apa. Silakan tulis. Kalau sudah selesai tulis, tas itu disobek, dilipat dengan rapi.
kita malas pun, mama tetap senyum. Silakan malas, tidur saja, tidak usah pikirin. Anak tidak usah belajar, gampang itu. Jangan belajar. Tidak usah belajar. Kenapa orang tua seperti itu? Kenapa harus orang tua yang sebentar malah untuk belajar, sebentar malah untuk kerja, sebentar malah untuk makan, sebentar malah untuk tidur, mandi. Ada yang punya menangis ini, menangis sangat kejujuran. Seharusnya surat benci ini dibakar. Harusnya dibuang, dihancurkan, jangan diingat. Berhentilah untuk membenci mamamu, berhentilah untuk membenci bapamu, berhentilah membenci semua orang di dalam rumah. Memang bukan tempat tidur emas, tidak mahal tempat tidur itu, tapi memang itu sesuatu yang sangat mahal. Karena ada banyak orang di luar sana yang bahkan untuk sebuah tempat tidur saja mereka tidak punya. Banyak anak-anak di luar sana yang ketika pulang sekolah itu mendapatkan satu bulan saja dari orang tua mereka tidak dapat. Mereka bahkan merindukan marah-marahnya orang tua, tapi mereka tidak pernah dapat. Mereka bahkan marah-marahnya bapak, tidak pernah dapat. Tetapi seperti langit dan bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang yang tak mengerti. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang. Bisa? Kurang keras? Bisa? Amin. Para opa, para oma, om, tante, lepaskan itu semua dalam doa. Mohonlah pengampunan dari Tuhan. Mintalah Tuhan jaga dan Tuhan lindungi Bapa dan Mama di setiap pergumulan kehidupan, kerja mereka, di kantor, di kebun, di laut, di rumah, di mana saja. Bukan karena kita hidup, bukan karena kita punya uang banyak, bukan karena kita kaya atau miskin, bukan karena kita pintar, bukan karena kita berpikir sederhana. Usia itu pemberian Tuhan, dan karena itu biasakanlah kita untuk meminta umur dari Tuhan, memohon kemurahan-Nya di setiap waktu. Pagi sebelum bangun, meninggalkan kamar, jangan lupa untuk berdoa. Malam sebelum tidur, jangan lupa untuk berdoa. Ada banyak orang tua yang masih berjuang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan adik-adik. Bahkan ada yang harus rela meninggalkan kota ini, jauh sekali, dan hanya bisa merindukan setiap waktu lewat telepon,
lulus SD. Semua itu proses yang harus dilakukan. Berjuang. Satu harapan adik-adik. Sebut harapan itu di dalam hati. Apa ada harapan adik-adik ke depan seperti apa? Harapan itu bisa tentang cita-cita, bisa tentang orang tua, bisa tentang kakak adik, bisa tentang semuanya. Kalau sudah dapat harapan itu di dalam hati, pikiran, duduklah lalu tulis harapan itu di kertas. Tulis harapan itu dengan rapi, dengan jelas. Penutup di sini berdiri nanti gantian ya. Penutup berdoa dulu, lalu letakkan itu sebagai persembahan. Kalau sudah selesai, bagus di sebelah sini.
menyayangi satu dan tidak melepaskan yang lainnya, tidak membedakan. Jangan dua harus sebentar dua dari Jadi manfaatkanlah waktu belajar dengan baik. Selagi orang tua bersekolah, belajar agar bangku, lalu paling mama tumpangku, adik sing ada, mana saja curang, berbeda. Sudah kepala sekali.
adik-adik, setiap kali melakukan kesalahan pada papa, mama, jangan lupa meminta maaf. Jangan lupa memeluk papa dan mama dan bilang maaf, saya nakal hari ini, saya melawan mama, saya melawan papa, saya minta maaf papa, saya juga anak yang tidak sempurna, tapi saya sayang papa dan mama. Ada melihat wajah orang tua yang selalu tua, rambut ada yang putih, banyak kau mengalami ada begitu banyak orang tua yang capek dua kali dari rumah ke gereja, bahkan ada yang jalan kaki dengan lutut yang sudah sakit datang untuk bertemu anak-anak mereka di gereja ini, cucu-cucu mereka, membawa makan mereka, kalian makan dengan minyak yang mahal. Tapi tahukah adik-adik bahwa orang tua yang bawa mereka melupakan semua kelemahan mereka. Mereka lupa bahwa mereka sakit. Mereka lupa kalau mereka itu sudah tidak kuat. Karena ada cinta yang begitu dalam buat kalian, sangat dalam. Dan itu kasih sayang yang luar biasa. Jangan lupa mendoakan mereka sehat-sehat papa, sehat-sehatlah mama, sehat-sehatlah selalu kakak, sehat-sehatlah selalu adik. Yang tadi adik sudah naik dalam kotak ini, jangan pernah berhenti. Kapanpun itu tetap dilakukan di rumah. Doa-doa yang ada dilakukan setiap pagi dan malam, yang nanti pada awal bulan ada yang membawa persembahan ke gereja, itulah yang dilakukan di rumah. Mendoakan orang tua setiap waktu. Karena ada banyak sesuatu yang tanpa ada. Itu paling yang tidak bisa dihentikan. Dalam segala kekurangannya, jangan lupa dalam kerendahan hati adik-adik, peluklah dia, sapa dia, berikanlah segala yang terbaik yang kalian punya untuknya. Meskipun banyak orang di luar rumah merendahkan dia, jadilah anak yang selalu memberikan keteduhan bagi adik-adik. Di tempat ini hamba berdiri mewakili semua orang tua dari adik-adik. Kami orang tua seringkali melakukan hal-hal yang menyakiti hati mereka. Kami mohon ampun. Seringkali kami tidak sabar menghadapi anak-anak kasih sendiri, Tuhan. Seringkali kami cepat marah karena begitu banyak hal yang kami pikirkan, sampai kami lupa bahwa kami harus memberikan kasih sayang yang begitu besar dan dalam kepada anak. Selaku sekolah minggu, selaku pengasuh, seringkali kami
mengeluarkan kata-kata yang tanpa ada sadari dari mereka, dan seluruh luka batin mereka. Hulurkanlah tangan penuh kasih teman-teman mereka, sahabat mereka, jadi orang-orang terbaik dalam kehidupan mereka, memberikan cahaya dalam kehidupan mereka. Jangan khawatirkan aku, ku bukan si kecil yang selalu dimanja ibu. Aku si pemberani harapan ibu. Ibu tolong percaya ayah, katakan pada ibu, ku bisa melewati semua pahitku. Meskipun kenyataannya ayah tahu, ayah engkau penyelamatku. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkan